sebentar. Sales ratio itu intinya, eh aduh ini saya kirim ya. Ini harusnya store satu, store 2 gini. Ntar saya rubah deh ininya soal was. Ini harusnya store satu, store 2, store 3, store 4 gitu ya. Oke, teman-teman sambil di laptop sambil bikin ya. Nanti kita ini karena nanti kalian bikin template. Kalau udah bikin template gampang, tinggal masukin doang. Ini kayak gini, ini adalah sales breakdown atau sales ratio, sales breakdown. Jadi ini adalah ini store unitnya misalkan di Bekasi, yang ini misalkan di Depok. Jadi ini adalah misalkan di unit Bekasi, Bekasi itu ada styling satu, ada empat, di Bekasi kita punya 4 cabang. Lalu di cabang satu, permintaan styling satu itu adalah 7.000, style 2 7.600, style 3 8.000, style 4 10.000. Lalu pertanyaannya, berikan kuantiti aktual yang harus kita beli jika budgetnya cuma 1.200.000 dolar, 1,2 dolar dengan presisnya 20 harga styling. Lalu ini berapa nih kita mau hitung nih dengan segini ini kita masuk budget atau enggak? Nanti eh, bi- ini bikin ini apa nih soalnya? Ini bikin apa namanya? Bikin template. Oke, ini kita ambil dulu deh biar nggak bingung. Ini kita ambil ininya soalnya. eh oke, ini yang di grup. Nah, ini eh, yang saya kirim di grup. Oke, ini adalah yang saya kirim di grup apa? Itu kan. Yang saya kirim di grup ini adalah style costingnya. Jadi teman-teman nanti kayak tadi ya, harganya dimasukin, kayak costing consumption-nya dimasukin, lalu dihitung MCQ, MEQ yang kita udah pelajarin, MCQ, MEQ-nya berapa, lalu habis itu style 2, style 3, style 4, lalu bikin open costing. Jangan lupa yang open costing abu-abu itu yang nggak efek sama perhitungan, jadi take care yang warna biru yang pengaruh dengan perhitungan, fabrication masukin, consumption, trim cost dihitung, lalu presisnya berapa, ini CMT dia otomatis sih. Oke, nah ini saya rasa udah minggu kemarin, nanti teman-teman kerjain, lalu kita bahas di minggu pertemuan terakhir sebelum UAS. Lalu sales ratio, nah ini sales ratio, teman-teman sambil megang laptop, eh, kita trial atau bikin template. Nanti teman-teman save. Nanti kalau templatenya udah jadi, tinggal masukin doang, gampang. Sekarang kita bikin dulu. Oke, sambil pegang laptop ya. Oke, sambil di laptop, nah, ini dong, down cam. Kalau udah saya mikirin kalian, kalian yang off cam, saya suruh ke kampus juga hari ini. Ini eh, eh, jadi seperti saya bilangin ini adalah purchase lalu ada style satu harganya 20 terus budgetnya kita pokoknya ini ada ini di Bekasi ini unitnya di Bekasi. Oke, yang satu unitnya Depok gitu. Ada store satu sampai store 4. Lalu ini harganya 20.000, satu satu stylingnya 20 dolar. Oke, sekarang kita tinggal lihat. Lalu totalnya itu 1,242. Ah, 1,242 ini kita pakai yang nomor 2 deh ya. Budgetnya cuma 1,1. Oke, budget kita tulis sini ganti dulu yang di budget nih. Ikutin sambil ikutin satu-satu tuh dapat 100. Oke, budgetnya 1.100.000, over budgetnya berarti sekitar 142.000 dolar. Oke, over budgetnya 142.000 dolar. Nah, pertanyaannya adalah berikan kuantiti aktualnya. Jadi kita harus pakai kuantiti berapa kalau misalkan biar memenuhi budget ini lagi mau kita cari. Oke, over budget 142. Lalu eh, ini udah rumus, jadi ini adalah dibagi ke dalam 8 store ya. Over budgetnya itu dibagi-bagi ke 8 store. Nah, rumusnya tinggal kalian bisa baca sendiri yaitu ini dibagi 8 store. Oke, purchasing ini artinya eh,
Processing ini artinya berapa yang harus kita apa ya? Yang harus kita kurangin gitu, yang harus kita kurangin agar memenuhi budget. Oke, caranya berarti kelebihan budget, kelebihan budgetnya satu. Oke, berarti caranya ini kelebihan budget per sterling sebenarnya kita harus kurangin. Untuk mencet sama dengan dulu di sini. Sama dengan, sama dengan lalu di sini klik ini, di sini nih minus yang paling bawah nih. Atau teman-teman bisa tulis sama dengan L17 dikurang L34 boleh tulis. Misalkan nggak bingung nggak kelihatan ngekliknya. L17 dikurang L34. Terus L34-nya itu di blok dulu nih, di blok terus di F4, mencet F4 di keyboard. Biar dia door ini artinya dia ngunci. Kalau misalnya laptopnya setting keyboardnya pakai Fn berarti Fn terus F4. Kalau bisa langsung langsung. Oke, saya ulangin nih sama dengan L17 dikurang nih. Terus ini di blok F4. Oke, kalau udah kalian tonton ke pojok kanan bawah nih yang bagian plus ini ditarik ke sini sampai empat-empatnya gitu. Terus di copy habis itu di blok aja yang tadi udah dikerjain di copy paste. Ctrl C Ctrl V aja biar rumusnya ikut. Oke. Oke, ada yang lewat dulu sampai sini. Ini kita bikin template. Kalau misalkan template yang teman-teman nggak bikin nanti UASnya nggak bisa kerjain. Ini kalau udah bikin template udah tinggal masukin doang. Nggak serumit yang waktu bikin template-nya. Ada yang ketinggalan di sini angkanya sama semua. Hmm. Hmm. Ini. Oke, kalau udah teman-teman di samping ini sama dengan klik sama dengan ini untuk ngurangin selisihnya sama dengan eh, yang ini nih ini dikurang dikurang total presisnya per stel dikurung dulu atau teman-teman boleh ketik sama dengan kurung buka N17 dikurang L17 kurung tutup dibagi 5. 5 itu dari ininya ya, dari size-nya. 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Jadi dibagi 5, lalu dibagi lagi harganya. Harganya ke sini aja nih. Masih harganya. Bagi harga. Teman-teman boleh tulis aja gini. Sama dengan kurung buka N17 dikurang L17 kurung tutup bagi 5 dibagi 10. Gitu, tulis. Oke, kalau udah yang C10-nya di blok, terus di F4 lagi. Enter. Oke, terus. Ini salah di mana ya? Hmm. Oh, salah. Hmm. Kan kebalik. L dulu, L dulu baru L. Oke. Oke, teman-teman bisa di sini ikutin aja rumusnya nih. Sama dengan L17, L sama dengan kurung buka,
L17 dikurang N17 dibagi 5 dibagi ke harganya. Harganya yaitu 20. Jadi gini, L17 dikurang N17 dikurung bagi 5 dibagi C8. Terus C8-nya diblok, pencet F4, Enter. Kalau udah tinggal diseret nih, di pojokan bawah diseret, terus ini di copy paste. Copy paste. Oke, ada yang ketinggalan? Oke, lanjut ya. Kalau kalau ketinggalan tanya langsung potong aja nih. Kalau ketinggalan template kalian nggak punya template nih. Ini sampai sini lalu oh ya di copy dulu nih. Quantity ini kita copy semua. Nih, quantity di sini. Copy yang dari sini total quantity di copy ke sini. Paste. Ini juga total quantity sampai double XL. Paste ke sini. Oke. Oke, kalau udah ini udah di copy, kuantitinya sama 33.000, 28.000. Oke, ini adalah jadi ini adalah yang eh, size yang diminta sama toko. Jadi gini ya, teman-teman ada di satu styling ini, teman-teman punya 2 unit, ada di Bekasi, ada di Depok. Oke, di Bekasi ada 4 store, di Depok ada 4 store. Ini adalah quantity yang diminta sama store-nya. Diminta dari mana? Itu dari analisis lapangan. Misalkan biasanya salah satu season itu habis 600 piece. Oke, jadi bikin lagi tuh S-nya 597. Ini permintaan dari eh, retailnya dari toko. Jadi di store satu ada permintaan 7.000. Oke, sekarang budget kita cuma 1,2. Oke, ini udah kita hitung rumus. Lalu ini udah kita hitung yang harus dikurangin per size-nya. Jadi teman-teman tinggal dikurang aja yang di S nih, cat sama dengan ini dikurang sama ini. Yang di sini. Oke, ininya di blok lagi, mencet F4. F4 terus di enter. Oke, kalau udah ini tinggal diseret nih. Ini diseret paling bawah sini ya, paling bawah pojok kanan bawah seret, terus di copy aja sampai bawah. Copy, paste, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kalau udah ini juga di copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Salah kan? Eh, Kenapa miss ya? Kuantitinya kecil banget. Hmm, Bentar.
Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tuh udah nyampe mana tadi ya? Oke, teman-teman nyampe sini berarti ini kalau udah di tinggal mana tadi? Tadi yang S di sini atau G17 dikurang ini. Ini di blok. Lalu di copy paste sampai bawah. Copy paste semua sampai bawah. Digeser dulu, digeser gini, terus di paste sampai bawah. Dua-duanya. Oke, jadi kesimpulannya ini adalah yang buyer konsumen yang lagi minta. Konsumen lagi minta segini lalu dengan budget kita segini ini adalah quantity aktualnya. Jadi tadinya yang ordernya minta 7.000 jadi cuma 6.000. Yang minta 7.000 cuma 6.700 sampai bawah. Yang mintanya 6.300 kita cuma bisa memenuhi 5.300. Oke, jadi ini adalah aktual sesuai dengan budget. Coba kita tes ya, kita tes. Total prices ini kan berarti eh, ini ya, total prices ini kan $20. Oke, berarti kita tes total price kita mencet sama dengan di total price, lalu pencet 20 dikali dikali ke total quantity sini. Lalu yang C8-nya ini diblok aja dulu. Terus di F4. Oke, ini bikin dulu. Sampai sini total per sini cuma dikali total quantity dikali prices doang. Total quantity dikali prices dikali total quantity 20 dikali ini. Oke, ini kita tarik lagi ke bawah, copy paste di sini. Nah, ini 1,1. Jadinya sesuai dengan budget kita. Kesimpulannya gitu. Maksud dari sales ratio itu kayak gini. Jadi misalkan kita punya office nih, kita punya toko di toko itu kita ada kasih ada Depok, ada 8 store. Dengan permintaan total 33.000 ditambah 28.000. Lalu budget kita cuma 1,1 nih budgetnya. Budget kita cuma 1,1 nih ganti. 1.500.000. Eh, budget kita cuma 1,1 nih. Nah, dengan budget 1,1 nih apakah cukup dengan permintaan? Jadi jawabannya adalah yang di sini. Cukup tapi ada yang dikurangi. Jadi permintaannya itu kita harus kurangin. Tadinya yang 33.000 total, jadi kita cuma bisa beli 30.000 sesuai budget kita. Nah, ini kalau misalkan dihitung budgetnya 1,1 sesuai budget. Nah, teman-teman ini udah selesai, di save lalu dibikin template. Nah, di save kalau teman-teman contoh ada contoh soal gitu. Misalkan contoh soal kan budgetnya 1,1 dengan plus 20. Nanti mungkin soalnya diganti, berikan kuantitas aktual yang harus kita beli uh, jika budgetnya 1 juta gitu kan. Oke, misalkan budgetnya 1 juta. Lalu uh, dengan budget $1 juta, lalu presisnya itu 15. Jadi di sini tinggal ganti presisnya 15, budgetnya $1 juta. Lalu di sini juga tinggal kita ganti budgetnya $1 juta. Nah, ini otomatis berubah nilainya teman-teman di sini. Di sini otomatis nilai berubah. Jadi total presis yang ini sesuai budget yaitu 1 juta. Ya, sesuai budget. Jadi kita beli sesuai budget kita berubah. Jadi kalau nanti ada lagi soal nih, eh, price-nya misalkan 30, total budgetnya 2.500.000. Nah, ini tinggal diganti di sini 30, 2.500.000. Budgetnya juga tinggal diganti 2.500.000. Oke, ini gede. Oke, ini kontekstualnya. Ini adalah permintaan bayarnya, permintaan kitanya segini dan ini quantity aktual. Quantity aktualnya untuk memenuhi budget. Jadi 2.500.000. Oke, ini selesai. Cuman 1 menit ngerjainnya kalau kalian punya template untuk soal yang terakhir. Jadi kalian tinggal ganti total budget sama presisnya. Nanti ketemu aktualnya, aktual quantity. Oke, kayak gitu ya. Paling nanti saya upload asinkronus di GCR. Jadi teman-teman kerjain, lalu teman-teman kumpulin paling lama hari Minggu deh ya. Hari Minggu end of day jam 12 malam. Jadi
Jadi nanti teman-teman tolong jangan nyontek by kerjain sendiri. Teman-teman nanti hasilnya nggak akan dinilai sama saya. Jadi itu hanya untuk evaluasi teman-teman, hanya untuk absen. Jadi teman-teman kerjain sebisanya sampai mana, sebisanya kurangnya sampai mana. Ya mungkin nanti kalau saya cek yang betul semua gitu ya, pasti saya ada ya pasti ada penambahan ya. Maksudnya absen biasanya kan 5, 65. Kalau misalnya betul semua ya mungkin berarti saya tambahin misalnya jadi 100 gitu. Jadi ada nilai tambahannya untuk yang bisa bisa ngerjain. Tapi kalau teman-teman yang nggak bisa ngerjain jangan nyontek. Teman-teman ngerjain sendiri individually, salahnya di mana itu nggak akan saya kasih nilai nol. Jadi hanya untuk absen. Nanti yang salah ini baru kita bahas di minggu terakhir sebelum UAS. Jadi, sebelum UAS itu kita sudah pertemuan sekarang, saya kasih ses rasio dan saya kasih soal UASnya, malah bukan kisi-kisinya, soal UASnya saya kasih, teman-teman latihan sendiri, minggu depan sebelum UAS saya cek teman-teman salahnya di mana, lalu kita bahas di minggu terakhir UAS. Jadi teman-teman yang bisa ngerjain bagus, nanti ada nilai tambahan. Yang nggak bisa ngerjain, individually aja kerjain sebisanya. Kalau teman-teman nyontek, saya nggak tahu teman-teman nggak ngertinya di mana, kurangnya di mana. Ya teman-teman kerjain sebisanya, salah nggak salah kerjain, itu nggak akan pengaruh nilai, hanya untuk absen. Ya jadi justru jadi evaluasi, oh, ternyata salahnya di sini, salahnya di sini. Nanti minggu depan kita bahas minggu terakhir. Oke, nanti saya upload soalnya kayak gini, ya soalnya kayak gini, bom satu, bom dua, bom tiga, bom empat. Nanti saya upload soalnya kayak gini, bom satu, bom dua, bom tiga, bom empat, ses rasio. Nanti teman-teman langsung kerjain yang saya kirim di grup nih. Yang saya kirim di grup kan udah digabung tuh, ada step satu, step 2, step 4, dan open costing, dan ada ses rasio. Jadi satu file aja yang dikirim. Itu juga wasnya gitu. Soalnya wasnya satu file, teman-teman kirim satu file. Oke, cukup. Ada mau ditanya dulu waktunya, tinggal 1 menit. Saya mau nanya deh Pak, Hmm. tadi kan itu budget misalkan dapat ada budget 1.100.000, terus price-nya 20. Nah, itu tuh price apa ya Pak? 20 itu. Pre-stylingnya ini kan style satu. Nah ini style satu ini price-nya berapa gitu. Jadi kamu mau beli style satu nih, lalu price-nya segini gitu. Terus permintaan permintaan toko segini, budget kita segini, jadi kita harus beliin si toko itu berapa kan nanti kalau di office kalian yang beli. Toko cuma minta doang, saya minta dong style satu, XS segini, M segini, L segini gitu. Kalian kamu hitung budgetnya, ntar dapat punya budget, lalu kamu beliin tuh ke toko. Sorry budget kita cuma segini, jadi kita cuma bisa supply segini kayak gitu kalau di office. Oke, jadi template-nya di save, teman-teman ini harus punya template-nya, kalau enggak nggak bisa ngerjain. Kalau enggak ya bikin kayak tadi. Jadi ntar teman-teman tinggal masukin harga sama budget. Oke, ada lagi nanti kalau udah selesai, tutup nggak usah masuk lagi ya. Jadi langsung saya masukin, nanti langsung saya upload tugas di GCR. Jadi teman-teman bisa ngerjain. Ada lagi? Kalau ada mungkin habis waktu nanti langsung close. Jadi